Generation Gap, salah satu sahabat saya, yang juga mentor bisnis saya, yang juga mitra saya, suatu hari berkata, "Wiek, bagaimana kalau 5 tahun ke depan saya masih di jajaran direksi dan aktif? Kamu setuju?" Usianya sudah kepala 6 dan dia masih ingin aktif 5 tahun lagi. Pertanyaan ini langsung saya angguk karena saya nggak bisa bilang tidak. 1. Karena saya junior. 2. Karena saham saya minoritas. Dan ini ia ucapkan saat RUPSLB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Tapi dalam hati, saya sulit sekali untuk setuju. Saya berharap beliau lengser dan tidak menjadi direksi lagi. Sebatas komisaris utama saja dan biarkan generasi muda menjadi direktur utama, kita sudah punya orang yang pantas untuk mengisi posisi nomor 1 tersebut. Rupanya mitra saya ini punya pendapat lain dan masih ingin nambah 5 tahun lagi. Sungguh, dalam hati saya merasa keputusan ini kurang tepat. Perusahaan dipimpin generasi baby boomer di masa generasi sedangkan kita ada di tengah generasi milenium. Bayangkan direksi perusahaan lain, katakanlah BAN, PLN, Pertamina, serta mitra kami lain yang usianya generasi X semua, sekitar 45-50 tahunan, bisa beda 15-20 tahun dari presiden direktur kami, bisa pakeuh yang muda-muda tersebut, walau jabatannya direksi. Zaman bergeser cepat, usia nggak bisa dibohongi, ambisi semangat, passion, bisa pudar di usia lanjut, kalaupun masih menyala, tenaga untuk melobi dan lain sebagainya pasti akan sangat melelahkan. Pasti tidak tajam lagi. Akhirnya langkah selanjutnya, dalam hati saya setuju kalau saya tidak jadi komisaris lagi di perusahaan tersebut, jadi hanya pemegang saham saja. Jujur, saya sangat mencintai dan menghargai beliau, tapi bolehkan kita beda pendapat? Perusahaan tersebut memiliki kekuatan pasar dan keunggulan luar biasa dari sisi produk. Teknologi dalam bidang oil and gas, usianya sudah di atas 25 tahun. Kalau ditanya di Indonesia, siapa perusahaan swasta yang memiliki pipa gas terpanjang di luar perusahaan negara PGN atau Pertagas? Pasti nama inilah yang akan disebut, itulah perusahaan kami. Jika ada yang bertanya, siapa pionir yang membangun LPG plant di Indonesia? Yang memproduksi LPG yang semua sahabat tahu gunanya buat masak di banyak rumah tangga. Semua akan menunjuk ke PT ini. Kalau ada yang bertanya, siapa pionir CNG, compressed natural gas, di Indonesia, yang mendistribusikan ke perusahaan ternama di Jawa Tengah seperti Tong CJ atau Kacang Garuda? Pasti perusahaan inilah jawabannya. Pemiliknya pribumi asli, tidak ada unsur asing. Dan jika ditanya ada berapa perusahaan nasional Indonesia seperti ini, semua bisa menghitung dengan jari di tangan. Jika ditanya lagi yang usianya di atas 25 tahun, jari di satu tangan saja cukup karena memang tidak lebih dari 5 perusahaan. Kami memiliki perusahaan anak usaha berbagai bidang yang berjalan baik. Tadinya lebih dari 32, yang mana 12 diantaranya saya pernah jadi CEO-nya. Sampai akhirnya beberapa tahun lalu saya hanya jadi pemilik saham saja. Saat ini dikonsolidasi lagi menjadi 9, ada yang di merger, ada yang diakuisisi, ada yang diekspansi, ada yang diswap sahamnya, ada yang direstrukturisasi keuangannya, ada juga yang dijual. Inilah yang dikatakan penyederhanaan pemain. Lalu apa yang saya lakukan setelah bersama-sama lebih dari 25 tahun? Yang saya lakukan sama dengan menyederhanakan permainan. Agar enteng langkah saya, agar lebih lincah, maka saham saya di perusahaan tersebut saya jual dan sudah beralih nama. Ya, inilah yang saya lakukan. Saya jual dan alihkan kepemilikannya, saya cash out. Seorang anak muda yang usianya tak sampai 25 tahun membeli bagian saya dengan nilai yang tidak perlu saya sebutkan. Saya hanya dapat menyelaminya dan mengatakan selamat berjuang. Tepuk tangan di RUPSLB itu pun menjadi ucapan lepas sambut. Serah terima saham terjadi, balik nama selesai. Saya menatap terang perjalanan saya ke depan dari sisi lain. Sisi yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, saya harus melepaskan baby saya. Ternyata dia sudah dewasa dan harus saya lepaskan. Saya hanya bisa berkata kepada mereka, see you at the other top.